Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah staycation lagi di channel Yatisam Official ya guys. Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Pokoknya sehat lah yang paling utama guys. Karena pagi hari ini saya akan membahas dua kasus guys. Kasusnya hampir sama, yaitu sakit. Dimana dua PMI ini yang satu tidak bisa tertolong dalam arti meninggal dunia. Yang satunya sekarang ada di rumah sakit Tunmun guys. Nah, penyakit apa sih? Kenapa sih bisa seperti itu? Yuk kita bahas yuk. Semoga channel video saya ini memberikan banyak manfaat ya, terutama untuk teman kita yang sekarang di rumah sakit Tunmun. Semoga kita sama-sama mendoakan. Kita tidak pernah tahu, barangkali aja di antara penonton saya ini adalah orang yang paling disayang sama Allah, yang menjadikan doa mereka diijabah ya guys ya. Amin ya rabbal alamin. Kita nggak pernah tahu ya guys ya. Untuk itu nggak ada salahnya kita berikhtiar bersama. Oh guys, PMI yang meninggal dunia dulu ya guys ya, saya bahas. PMI ini asalnya dari Indramayu guys, dimana dia berumur sekitar 40 lebihan. Dia memiliki suami dan memiliki keluarga di tanah airnya. Nah, suaminya nggak menyangka kalau istrinya bisa dikabarkan meninggal dunia guys. Istrinya seminggu yang lalu masih berhubungan dengan keluarga ya baik-baik aja guys. Nggak ada kecurigaan, cuma hanya mengeluhkan sakit kepala sedikit guys. Nah, singkat cerita, kabar duka itu diterima suaminya. Telepon itu berdering mengabarkan bahwa istrinya meninggal dunia dikarenakan pecahnya pembuluh darah di otak guys. Kok bisa seperti itu? Ya, kita ya guys ya, sebagai manusia, apalagi keluarga yang sedang berjuang mencari nafkah di Hong Kong, mendengar kabar seperti itu ya shock pastinya. Tapi apa kata, ini adalah takdir yang harus diterima. Mbak PMI ini pembuluh darah di otaknya pecah guys, sehingga nyawanya tidak bisa tertolong pada bulan Juli tahun 2022. Dan sekarang jenazahnya sudah diterbangkan ke tanah air. Kita mendoakan semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya guys ya. Diampuni iman Islamnya dan dilebarkan kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita bahas nih di kasus yang kedua. Di mana kasus ini mirip, hanya saja PMI ini lebih beruntung, lebih bisa diselamatkan dan kemungkinan besar memiliki harapan untuk sembuh ya guys ya. Awalnya saya nggak mau membahas kasus ini. Saya tidak mau konten saya ini sebagai ajang untuk mencari keuntungan di balik penderitaan orang. Tapi semalaman saya berpikir, kalau saya memiliki konten atau memiliki YouTube ini yang alhamdulillah kalian merespon dengan baik, apa salahnya jika YouTube saya ini menjadikan amal kebaikan untuk kita bersama ya guys ya. Dimana saat kalian menonton video saya, ada doa yang kita salurkan untuk teman kita yang sedang sakit, dan mungkin saja para dermawan-dermawan di sini yang ingin menyalurkan bantuannya langsung menghubungi kakaknya saja ya guys ya. Karena disclaimer dulu, Yatisam Official tidak pernah menggalang donasi sedikit pun. Karena saya nggak mau ya guys ya, dimana saya mencari keuntungan dari kalian. No, tidak. Kalau kalian terketuk hatinya untuk menyalurkan bantuannya sendiri, silakan hubungi kakaknya sendiri ya guys ya. Dimana kebaikan kalian hanya kalian, mbaknya, dan Allah. Semoga menjadi amal jariah untuk kalian bersama. Dan untuk saya juga ya guys ya, amin ya rabbal alamin. Yuk gimana sih ceritanya? Mbak ini bernama Mbak Mimin Sumiani guys, umurnya 44 tahun. Sekarang sedang berbaring di rumah sakit Tunmun Hospital guys. Dikarenakan apa sih guys? Kalau kasarnya ya, biasa kita sebut ini stroke ringan guys, dimana anggota badannya ini cuma setengah yang tidak bisa digerakkan. Nah, Mbak Mimin ini terjadinya seperti ini saat dia libur guys. Katanya kakaknya ini, Mbak Mimin ini sedang liburan sama teman-temannya di Yunlong, lagi ada acara ya guys ya. Nah, Mbak Mimin ini pamit nih sama temennya untuk ke toilet ya guys ya. Nah, 1 jam temennya ini curiga, kok Mbak Mimin nggak balik-balik. Akhirnya dicarilah nih Mbak Mimin nih ke toilet. Alhasil melihat Mbak Mimin keadaannya sudah tidak sadarkan diri. Kaget kan teman-temannya, langsung dibawalah Mbak Mimin ini ke rumah sakit hospital dalam keadaan tidak sadarkan diri ya guys ya. Dokter Hongkong ini gercep guys, langsung tuh dimasukkan ke ruang rumah sakit ya guys ya.
alhamdulillahnya lagi Mbak Mimin ini memiliki seorang kakak di sini, dimana kakaknya ini banyak membantu Mbak Mimin dalam proses pengobatannya. Nah, kalian tahu nggak, Mbak Mimin ini terbujur di rumah sakit dalam keadaan koma, dimana tidak ada kesadaran dalam dirinya guys. Kakaknya terus-terusan dong ya membacakan sholawat, meminta pertolongan sama Allah supaya Mbak Mimin ini dilekas pulihkan, disadarkan ya guys ya. Nah, akhirnya teman-temannya juga banyak yang support nih, banyak yang menjenguk juga, alhamdulillah ya guys ya. Dimana orang baik ya insya Allah akan selalu ada jalan ya guys ya. Nah, 3 minggu kemudian Mbak Mimin ini sadarkan diri, dan apa yang terjadi? Mbak Mimin ini lupa ingatan, dimana dia sekecil apapun hal dia melupakan guys, lupa intinya. Termasuk kakaknya juga lupa, jadi kayak orang linglung guys, kayak buka mata tuh cuma ketap ketip nih kayak gini ya. Tapi maaf ya guys ya, videonya saya blurkan, dimana ini adalah privacy ya guys ya, di privacy keluarga. Kita cukup mendoakan, semoga doa kita ya akan sampai kepada Mbak Mimin ini ya guys ya. Oke guys, kita bahas yuk ilmu ini yuk, biar kita lebih menjaga diri kita untuk sehat sebagai PMI yang sedang berjuang di Hongkong ini ya guys. Karena saya kepo, karena saya penasaran, saya tidak menanyakan terlalu detail ke kakaknya Mbak Mimin ini. Saya hanya belajar dari media sosial, di mana saya mendapatkan informasi bahwa dokter ini kan sudah mendiagnosa Mbak Mimin ini stroke ya guys ya. Kalau bahasa kita itu stroke, tapi masih sebelah. Kalau bahasa kita itu stroke ringan guys, dimana ya insya Allah akan sembuh dengan terapi ya guys ya. Amin ya robbal alamin. Dan support keluarga tentunya untuk mengingatkan hal-hal kecil lagi terhadap Mbak Mimin ini. Jadi guys, setelah saya pelajari bahwa Mbak Mimin ini memiliki tekanan darah yang tinggi ya, darah tinggi intinya. Nah faktor lupa ingatannya itu, ini dinamakan namanya demensia guys, amnesia, demensia ya guys ya, dimana sel darah peredaran darah itu nggak stabil ke otak ini. Jadi di otak ini nggak mengalirkan darah guys, kekurangan oksigen, dan alirannya itu nggak normal guys, sehingga bisa mengakibatkan pecahnya pembuluh darah yang seperti kasus pertama tadi, seperti Mbak yang ada di Indramayu yang meninggal dunia, itu langsung pecah pembuluh darahnya sehingga tidak tertolong nyawanya guys ya. Nah, kasusnya Mbak Mimin ini hanya mengalami kerusakan pembuluh darah guys, sehingga memori-memori yang ada di otaknya itu ya hilang ingatan. Alhamdulillahnya belum sampai pecah pembuluh darahnya, sehingga Mbak Mimin ini masih bisa tersadarkan diri, meskipun ya kita harus menerima ya guys ya, dengan kondisi Mbak Mimin ini lupa ingatan. Faktornya apa sih guys? Yang pertama, faktornya ini adalah genetik. Biasanya genetik ini adalah keturunan, jadi kalian harus waspada nih, kira-kira ada nggak sih dari ayah kita, nenek kita, kakek kita, atau ibu kita yang yang punya riwayat penyakit stroke ini. Jadi kalian harus berhati-hati ya guys ya. Yang kedua juga karena pola makan, pola tidur, kalian harus menjaga kesehatan ya guys ya. Saya tahu majikan Hongkong itu memberikan makanan kita benar-benar pelit ya guys ya. Tapi saya mengajarkan kepada kalian untuk tidak pelit untuk diri sendiri. Meskipun majikan kita kurang memberikan makan, kita kan memiliki gaji. Kalian nggak boleh pelit untuk kesehatan kalian sendiri. Belilah makanan yang sehat untuk diri kalian ya guys ya. Jangan mengharapkan seutuhnya kepada bos kita, karena kita tahu majikan Hongkong itu ya begitu guys. Oke, dari segi makanan ya guys ya, dan nutrisi. Nah, yang ketiga nih adalah faktor depresi, dimana pikiran bisa jadi beban keluarga, banyak yang dipikirkan, tuntutan keluarga bisa juga, dan tekanan pekerjaan yang jelas, menghadapi bos yang maafan. Biasanya itu ada ya beberapa orang yang menghadapi bos yang maafan ini dipikirin gitu, stres gitu guys. Jadi mengakibatkan tekanan mentalnya ini menjadi depresi guys. Nah, sangat bahaya sekali saat kita tidak bisa mengatasi kedepresian kita di sini, ditambah dengan kita memiliki riwayat darah tinggi, ya kemungkinan besarnya akan ada Mbak Mimin yang lainnya nantinya. Nauzubillah min dzalik ya guys ya. Untuk itu semoga video ini menjadikan kita lebih waspada, lebih menyayangi kesehatan kita, lebih bersyukur lagi. Jangan menjadikan beban ya guys ya. Kalau sekiranya kita tidak bisa membantu keluarga, kita omong aja, maaf ya untuk sekarang gaji saya nggak cukup, nanti mungkin bulan depan saya usahakan.
Oke, menghadapi majikan yang maafan, jangan pernah dimasukin hati. Masuk telinga kanan, keluar kuping kiri, gitu aja. Yang penting kita masih bekerja dengan baik dan sesuai track ya guys, sesuai jalur yang kita kerjakan nih, udah bener ya udah gitu. Sayangi diri kalian. Oke? Yang penting itu kita harus banyak-banyak bersyukur. Di saat kita banyak-banyak bersyukur tuh kita tuh hatinya bahagia terus ya guys ya, apapun kondisi dan masalah kita. Oke, kembali lagi kepada kasus Mbak Mimin. Mbak Mimin ini sekarang masih terbaring ya guys ya di Rumah Sakit Tunbun. Nah, alhamdulillah majikannya bertanggung jawab ya guys ya. Tapi Mbak Mimin ini kan sebenarnya dia ini gajinya tidak memiliki sangkutan bank sama sekali. Nah, Mbak Mimin ini sangat peduli dengan keluarganya. Jadi gajinya dia ini dibelikan kebutuhan rumah ya guys ya. Nah, untuk masalah pegangannya Mbak Mimin ini ya namanya kita sedang diuji sakit ya guys ya. Dimana kita yang biasanya bekerja, kita nggak bisa bekerja. Ya, alangkah bijaknya. Semoga nih pendengar saya banyak dermawan-dermawan yang merindukan amal jariah ya guys ya. Nah, ini nih dibuka untuk kalian, barangkali dermawan-dermawan kita di luar sana. Silakan menghubungi kakaknya Mbak Mimin sendiri, barangkali kalian terketuk hatinya untuk sedikit membantu. Yatisam Official tidak menggalang dana sekali lagi ya guys ya. Silakan hubungi beliau sendiri karena beliau ini welcome. Oke guys, mungkin kisah dari PMI yang Indramayu yang pembuluh darahnya pecah menjadikan kita bersyukur hari ini karena masih bisa menghirup udara yang segar ya guys ya. Dimana pohon-pohon ini memberikan oksigen, kita masih bisa menghirup ya. Di tengah COVID ini kita juga masih sehat nih, kayak saya nih, alhamdulillah ya guys ya. Berkat kalian saya juga semangat. Semoga semangat saya juga semangat kalian juga ya guys ya. Semuanya, ayo kita kirim Al-Fatihah. Yang pertama untuk teman kita PMI yang ada di Indramayu itu yang meninggal dunia guys ya. Yuk, ila hadiyatun Al-Fatihah. Amin, semoga diterima amal ibadah dan iman Islamnya guys ya, dijembarkan kuburannya, diluaskan, dan semoga keluarganya diberikan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Yuk, doa yang kedua kita khususkan untuk Mbak Mimin Sumiani dari Madiun yang sekarang ada di Tunbun Hospital. Yuk, berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing, khusus untuk Mbak Mimin Sumiani. Semoga Allah angkat penyakitnya dan segera dipulihkan ingatannya, keluarga diberikan ketabahan dan dimudahkan proses kesembuhannya. Yuk, berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk kalian orang-orang baik. Semoga kalian selalu menjadi orang baik. Terima kasih banyak saya ucapkan dari Yatisam Official. Mungkin itu aja guys, sharing video saya hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video. Jaga kesehatan. Bye bye.